Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 4 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 266 ayat 3. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan dan umur yang masih Tuhan sediakan buat kami pada hari ini. Dan kami rasakan penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu buat kami hingga pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu Tuhan dan menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terkhusus hari ini ya Tuhan, untuk memulai segala aktivitas kami akan bersekutu dengan firman-Mu lebih dahulu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada pada kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini dan satu hari ini, diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 21. Begini katakan firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya dan alangkah indahnya sukacita yang diberikan Allah kepada dunia ini atas kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia secara umum. Namun kita juga melihat bahwa kasih Allah itu sangat besar kepada setiap orang yang berserah dan rendah hati. Allah lebih berkenan kepada orang yang rendah hati dan yang berserah kepada Allah. Saudara, ada kalanya orang berpikir bahwa orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki segudang pengetahuan, memiliki banyak hal-hal yang merupakan kebanggaan bagi dunia, seperti kekuatan, kepandaian, dan juga banyak hal yang dianggap orang itu adalah sebagai hal yang sangat dibutuhkan sebagai penunjang dalam kehidupan. Dan banyak orang terlalu bangga terhadap pengetahuan, terhadap kekuatan, terhadap
kepintaran, kecerdasan yang diperoleh tengah-tengah dunia ini. Dan ada kalanya orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang lebih dari orang lain itu menjadi suatu kebanggaan. Oleh karena kebanggaan dan kekuatan duniawi yang selalu diandalkan di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka berpikir bahwa hidup mereka itu akan dan atau sudah menjadi yang lebih berkenan di hadapan Allah dan sangat terberkati. Namun saudara, kita juga sering melihat bahwa keadaan kehidupan yang kurang beruntung atau kesederhanaan atau kehidupan yang tidak begitu menonjol, atau kita katakanlah bahwa orang yang kehidupannya, kepintarannya, pengetahuannya, kekuatannya, kepandaiannya tidak seberapa, itu seperti sebuah kegagalan. Sebuah kegagalan dan kurang diberkati oleh Tuhan. Nah, dengan pemikiran seperti ini, orang akan menganggap bahwa setiap orang yang memiliki prestasi yang lebih besar, kesempatan yang lebih besar itu merupakan berkat Allah yang khusus kepadanya. Dan mereka bisa cukup bangga dengan apa yang sudah mereka capai dengan keadaan mereka yang sepertinya lebih beruntung dari orang lain. Itu merupakan pandangan yang biasa dari dunia ini. Dan sering orang berpikir bahwa hidup kesederhanaan itu, orang-orang yang memang hidupnya di bawah rata-rata adalah orang yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Namun kita menyaksikan dalam nas ini, saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, sangat berbeda. Ketika dunia ini menganggap bahwa kepandaian dan kekuatan duniawi dan juga keberhasilan duniawi yang berbeda dari orang lain, yang lebih tinggi dari orang lain itu merupakan sebuah kelayakan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga mereka itu cukup bangga. Terkadang diperhadapkan dengan kenyataan yang Tuhan perlihatkan ke dalam kehidupan kita, sebenarnya di hadapan Allah sama saja. Dan pada kenyataannya kita melihat Allah lebih memakai orang-orang sederhana, orang-orang yang memang kehidupannya tidak begitu menonjol, dan orang-orang yang ya katakanlah tidak dalam kelompok orang-orang elit dan yang lain sebagainya, menjadi bagian yang sangat penting dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, bahkan untuk memperlihatkan kasih-Nya yang begitu agung. Dan hal ini sudah banyak kita saksikan, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kedatangan daripada sukacita besar tidak selalu dari hal-hal yang terbesar yang dipandang oleh dunia ini sangat hebat, tetapi justru apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia sebelumnya, justru itu yang mendapat perhatian Allah. Lalu apakah yang berbeda dari semuanya itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus? Terkadang orang tidak berpikir bahwa penderitaan sering Tuhan pakai sebagai sebuah kekuatan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara umat dengan Allah. Dan bahkan kita sering melihat bahwa Allah sering mempergunakan atau menggunakan penderitaan seseorang sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan seseorang itu lebih baik.
atau keadaan seseorang yang sangat memprihatinkan dan juga sangat membutuhkan dukungan dari orang lain, justru itu sering mendapat perhatian oleh Allah. Apakah yang menjadi pencapaian dalam hal ini, saudara-saudara? Sesungguhnya hati yang berserah dan rendah hati itu yang sangat dibutuhkan oleh Allah dari kehidupan kita. Kepandaian dan kekuatan duniawi itu tidak selalu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan Allah lebih sering memakai hal-hal yang sederhana. Kepandaian dan kekuatan duniawi itu ternyata hanya digunakan dan dibutuhkan hanya untuk membangun di tengah-tengah dunia ini. Namun untuk membangun hati terhadap suara Allah membutuhkan rendah hati dan kepasrahan atau berserah kepada Allah. Artinya membangun dunia tidak sama dengan membangun hubungan terhadap Allah. Di dalam membangun dunia memang orang memerlukan kecerdasan, kepintaran, kesempatan, dan juga segala penunjang. Baik itu ekonomi seperti yang kita lihat sekarang ini, di mana orang-orang yang memiliki segala sesuatunya lebih memastikan dan lebih bisa menjamini akan adanya hari depan yang lebih cemerlang. Dan mereka dilihat orang-orang sederhana sangat memiliki kesempatan yang lebih besar daripada mereka yang memiliki hidup yang sederhana. Dan itu fakta yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ekonomi akan membangun ekonomi. Nah, namun kita lihat kelemahan ekonomi tidak selamanya itu akan membawa dampak yang terbaik dalam kehidupan. Ternyata ekonomi bisa gagal di tengah-tengah dunia. Namun kehendak Allah yang senantiasa berkenan dalam kehidupan manusia, yang bisa membangun hubungan yang baik antara umat dengan Allah, ini akan banyak membangun kebaikan demi kebaikan dalam umat manusia. Dan bahkan keselamatan dunia ini bukan diletakkan kepada orang-orang pintar, tetapi justru diletakkan pada kekuasaan Allah. Sehingga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik menurut nas ini adalah bahwa Yesus itu mensyukuri, bergembira di dalam Roh Kudus dan mensyukuri kepada Bapa, kepada Tuhan langit dan bumi, karena banyak hal yang tersembunyi bagi orang-orang bijak dan pandai, tetapi Yesus menyatakan kepada orang-orang kecil itu yang sangat berkenan di hadapan Allah. Dari sejumlah orang-orang yang kita ketahui dalam kitab perjanjian, dalam Alkitab, kita juga mempelajari banyaknya orang-orang sederhana dan dari latar belakang yang tidak begitu menonjol, ternyata Tuhan pakai untuk hal-hal yang sangat besar di tengah-tengah dunia ini. Termasuk juga Maria dan Yusuf yang tidak begitu dikenali oleh orang banyak, tetapi mereka hidup di dalam ketaatan dan yang senantiasa mendengarkan suara Allah dan yang selalu membangun hati mereka terhadap suara Allah. Mereka yang memiliki hati yang baik dan mereka yang selalu rendah hati dan berserah kepada Allah. Dan ternyata memang Allah membutuhkan, Allah memerlukan, Allah lebih mendengarkan suara yang memiliki kerendahan hati dan yang berserah kepada Allah. Meskipun itu dari latar belakang yang tidak diperhitungkan oleh manusia itu sendiri. Jadi memang benar bahwa dunia ini boleh dibangun dengan
kecerdasan, kepintaran, penemuan daripada kepandaian dari manusia. Tetapi untuk mempertahankan bumi ini, Allah tidak selalu memakai kecerdasan, kepintaran manusia, tetapi memakai kekuatan daripada iman, dari kerendahan hati, dan yang selalu berserah kepada Allah. Ketika manusia itu menjadi orang-orang diberkenan di hadapan Allah, maka pemeliharaan Allah itu lebih tinggi terhadap dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sukacita atas kasih Allah yang memenuhi bumi ini, yang tanpa batas, bukan hanya bagian daripada yang telah diperlihatkan oleh orang-orang besar, tetapi jauh sesungguhnya Yesus lebih bersyukur kepada apa yang menjadi kesempatan yang mungkin tidak terlihat oleh orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi dinyatakan Allah kepada orang-orang kecil yang berkenan kepada Allah. Sebagaimanapun hidup kita, saudara-saudara, jangan selalu mengandalkan segala yang kita katakan kebijakan, segala kepandaian, tetapi kita memerlukan bagaimana Allah bisa kita dengarkan supaya kita lebih berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita membangun hati terhadap suara Allah yang senantiasa berkumandang di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya untuk keselamatan kita di tengah-tengah dunia ini, kita membutuhkan hubungan yang selalu terjaga dan terpelihara dengan Allah, yaitu dengan memiliki hati yang selalu berserah dan rendah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menyatakan hal-hal yang berkenan kepadanya bagi orang-orang yang selalu diperkenankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan mengandalkan apa yang dikatakan tadi, kepandaian, kebijakan manusia semata, tetapi kerendahan hati dan juga hati yang selalu berserah dan hati yang selalu mengandalkan Tuhan dan yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Inilah yang banyak menjaga dan memelihara hidup umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan banyak menyatakan kasih-Nya melalui orang-orang yang kecil. Dan Tuhan akan selalu memperhatikan orang-orang kecil, dan Tuhan tidak akan pernah berhenti memakai orang-orang kecil juga untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyapa kami melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Sehingga kami harus lebih banyak, Tuhan, memperhatikan apa yang lebih utama di hadapan-Mu yang harus kami pakai untuk merawat dan memelihara kehidupan di tengah-tengah dunia ini, sehingga itu juga berkenan untuk kami, Tuhan, di dalam Engkau untuk kehidupan kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan buat pernyataan firman-Mu yang senantiasa membuka hal-hal yang tidak bisa dicapai melalui akal, pikiran, kebijakan, kepandaian manusia. Tetapi oleh karena hati yang selalu berserah dan rendah di hadapan Tuhan untuk membiarkan dan membuka seluruh pikiran dan akal kami di hadapan-Mu. Meskipun dalam keadaan menurut perhitungan dunia ini
kurang begitu diperkenankan. Tetapi Tuhan telah membukanya dan memberikan hikmat itu, sehingga semua umat manusia layak di hadapan Tuhan, terutama yang senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan dan mendengarkan-Mu, dan selalu rendah hati dan juga berserah kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang empunya segala sesuatu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian kami akan selalu datang di hadapan-Mu dan memohon belas kasihan-Mu dan bergantung hanya kepadamu. Dan di setiap doa dan iman kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari ini bersama dengan seluruh orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, jemaat-Mu, dan semua yang ada di sekitar kami. Tolong Tuhan peliharakan, sejahterakan, sehingga umat-Mu juga bisa sejahtera di mana kami ada. Biarlah iman kami akan terus bersinar menerangi di sekitar kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga memelihara hidup kami dan tempat kami berpijak. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami untuk anugerah-Mu, dan kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu sepanjang hari ini, dan ingatkan kami untuk bersyukur pada saat malam tiba. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkaulah yang senantiasa kami andalkan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.